يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rincian di pembahasan yang kita bahas adalah rincian tentang apa yang patut hadir dalam qalbu kita pada setiap rukun dan juga syarat, baik dari segi bacaan ataupun dari segi harakat, yaitu gerakan solat. Yaitu lanjutan pembahasan istihdar al-qalb fi salah, menghadirkan kalbu ketika solat, yang itu adalah salah satu makna batiniyah dalam solat, atau yang menjadikan solat menjadi hidup. Dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wal musalli yanbaghi an yakuna rajiyan bi salatihi ath-thawaba kama yakhafu min taqsirihi al-iqaba. Orang yang salat hendaklah dia mengharapkan pahala dengan salatnya sebagaimana dia takut hukuman bila melalaikannya. Maka mengharapkan pahala dengan salatnya itu masuk derajat ihsan yang paling tinggi. Itu yang disebut ibadatul raja. Ya, mengharap pahala dengan amalan yang dia lakukan. Dan ini yang merupakan salah satu bentuk atau misal dari perkataan Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Yang mana itu adalah ibadah ar-raja, yaitu ibadah dengan adanya harapan untuk pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang salat hendaklah dia berharap pahala dengan salatnya. Sebagaimana level yang lebih bawah dari itu, yaitu orang yang salat yakhafu min taqsirihi al-iqab. Dia takut hukuman bila melalaikan salatnya atau kurang dalam masalah salatnya. Ini ibadatul khauf namanya. Jadi ada ibadatul raja dan ada ibadah al-khauf.
Dan ibadatul raja itu tingkatannya lebih tinggi daripada ibadatul khauf. Dan kedua-duanya termasuk dari ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, maka itu ibadah ar-raja. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, itu ibadatul khauf. Sebagaimana yang telah kita jabarkan sebelum-sebelumnya tentang masalah ini. Maka kita lihat diri kita sampai mana amal-amal kita, apakah kita hanya sebatas takut pada Allah Azza wa Jalla dan itu sangat baik, atau di-upgrade menuju ke yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu lebih afdal lagi. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yanbaghi lil musalli an yahdura qalbuhu 'inda kulli shay'in min as-salah. Orang yang salat hendaklah menghadirkan kalbunya pada setiap bagian salatnya. Semampu dia usahakan selalu begitu, menghadirkan kalbunya pada setiap bagian salatnya. Fa idza sami'a nidaa al-mu'adhdhini falyumaththil nidaa lil-qiyamati wa yushammir al-ijabah. Bila mendengar panggilan muadzin, hendaknya ia mengumpamakan dengan panggilan hari kiamat dan menyingsingkan lengan baju untuk segera memenuhinya. Ya, menyingsingkan baju untuk segera memenuhinya. Jadi ketika mendengarkan azan, maka dia mengibaratkan itu semua adalah panggilan hari kiamat dan dia bersiap untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semua insan mau tidak mau harus bersiap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu makna yang menjadi motivasi bagi seorang musalli dalam salat berjamaah. Yaitu dia betul-betul terbiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari. Yang dengannya kita tahu bahwasanya orang ketika sudah biasa berhadapan dengan yang agung, ya, maka meskipun terus dia mengagungkan yang agung tersebut, namun terbiasanya ia menjadikan dia berbeda dalam bersikap, atau sikapnya betul-betul sikap yang tepat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak terbiasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, terutama salat berjamaah, maka dia tidak memiliki etika dan tidak mengerti atau tidak tahu tata cara bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Bahkan sebagian dari orang merasa sangat asing dengan rumah Allah, sehingga ketika dia ke rumah Allah, maka dia kebingungan apa yang harus dia lakukan. Pun kalaupun ke rumah Allah di Jumatan, dia pun dengan mudahnya untuk apa? Tidur di Jumatan dan tidak mendengarkan khutbah, karena tidak ada interest sama sekali dengan itu. Ya. Maka seseorang ketika mendengar azan, hendaklah dia mengumpamakan itu dengan panggilan kiamat dan menyingsingkan lengan baju untuk segera memenuhinya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah berikutnya, wal yanzur madza yujib. Hendaklah dia merenungi dengan apa dia menjawab, apa yang dia jawab. Renungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, direnungkan. Dan semua dari jawaban sesuai dengan lafal yang disebutkan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Apa sir dan hikmah di balik jawaban ini yang tidak seperti lafal hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah ajakan, hayya 'alal falah ajakan. Yang ini merupakan targhib, motivasi, pengajakan dan anjuran dan himbauan untuk menuju salat dan untuk menuju keberuntungan.
dan dijawab, direspon kemudian oleh orang-orang yang mendengar azan tersebut, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tiada perubahan dan tiada kekuatan melainkan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini ada tafwid, seperti ada penisbatan kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya tidak memiliki kekuatan untuk menuju salat dan untuk menuju keberuntungan ini kecuali dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la haula wala quwwata illa billah yang merupakan salah satu dari khazain al-jannah, salah satu dari harta kekayaan simpanan di surga. Di dalam kalimat tersebut ada isyarat isti'anah, ada isyarat minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari hayya 'alas shalah, yaitu untuk menuju salat. Kemudian juga ada isyarat isti'anah, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan olehnya dan dikuatkan olehnya untuk menuju ke al-falah, yaitu menuju keberuntungan. Dan seseorang dia tidak akan mampu untuk melakukan amalan salat dan menuju keberuntungan kecuali dengan sebab kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Oleh karena itu seseorang tidak boleh ujub dengan salatnya, karena salatnya dia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya salat sebenarnya, tapi seluruh dari kapabilitas yang Allah taala fasilitaskan pada tubuhnya untuk melakukan apa-apa dari amal saleh. Maka semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia renungi dari syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian la haula wala quwwata illa billah, kemudian kalau subuh as-salatu khairum minan naum, kemudian Allahu akbar dan la ilaha illallah, kemudian menjawab azan setelahnya dengan doa setelah azan. Dan kemudian dia renungkan wal yanzur madza yujib wa bi ayyi badanin yahdhur, dan bagaimana hay'ah, bagaimana badannya itu hadir di salat tersebut. Maka dia renungi dari segi makna azan dan juga jawaban terhadap azan. Jadi tadi ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, dan ibadah kemudian maliyah, ibadah maliyah. Dan ibadah badaniyah ini mencakup lisan, karena lisan termasuk anggota tubuh selain dari qalbu yang merupakan rais atau merupakan pusatnya atau ketuanya anggota tubuh. Kemudian ada ibadah maliyah yang merupakan ibadah kehartaan, untuk menghabiskan ibadah yang merupakan penghabisan harta di jalan yang benar. Maka di sini ibadah qalbiyah yaitu merenungkan dengan apa dia menjawab seruan azan itu. Kemudian bagaimana dia melakukan salat dengan tubuhnya, dan ini ibadah badaniyah. Ya, bagaimana gerakan salatnya itu dia juga renungkan. Maka kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza satara auratahu falya'lam anna al-murada min dhalika taghtiyatu fadaihi badanihi 'anil khalq. Bila dia menutup auratnya untuk menghadiri salat, hendaklah dia mengetahui bahwa maksud dari menutup aurat tersebut tujuannya adalah menutup aib-aib pada tubuhnya dari pandangan manusia. Ya, menutup aib-aib tubuhnya dari pandangan manusia. Falyadhkur aurati batinihi wa fadaiha sirrihi allati la yattali'u 'alaiha illa al-khaliq. Maka hendaklah dia ketika
memakai pakaian menuju salat, pakaian yang menutupi aurat, hendaklah dia mengingat aurat batin. Aurat batin, yaitu aurat yang ada di kalbunya, mungkin suatu kesyirikan dan tawakal kepada selain Allah, mungkin suatu hasad atau kebencian terhadap sesama muslim, dan juga melihat aib hatinya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Maka seorang yang salat hendaklah dia menatap dirinya di cermin kalbu yang dia dapati banyak sekali syawaib, kotoran dan noktah-noktah dosa dalam kalbu, yang mana jangan hanya seseorang fokus di menutupi aurat zahir, yaitu aurat badan, tetapi aurat kalbu dia tidak ingin mengoreksinya, bahkan tidak ingin mengingat akan keberadaannya, yang bahwasanya aurat kalbu manusia, disitulah seseorang letak dia tahu malu atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala terwujud. Karena boleh jadi kita kelihatan saleh dan baik oleh semua insan, namun Ar-Rahman lebih mengetahui hakikat dari isi kalbu insan. Ya. Karena kepura-puraan itu tidak tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa terlihat, kepura-puraan tersebut bisa mengelabuhi manusia, namun tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang insan dia bisa berakting di depan manusia sekaligus di hadapan Rabb-nya dia pun berusaha berakting? Maka hendaklah dia mengingat di salatnya atau menuju salatnya, dia mengingat akan aib-aib dirinya, sehingga apa yang dia dengar dari ayat Al-Quran itu lebih mengena pada dirinya sebagai introspeksi, muhasabah dan juga nasihat bagi kalbunya. Ya. Kemudian dikatakan walaysa laha anhu satir, dan tidak ada yang bisa menutupi aib kalbu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala mengetahui seluruh dari isi hati. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan silakan kalian sirkan atau jaharkan, sembunyikan atau terangkan perkataan kalian, sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bagaimana Allah taala tidak mengetahui apa yang dia ciptakan sendiri? Pasti tahu. Dan dia al-latif al-khabir. Dan nama Allah taala al-latif, Maha lembut, juga al-khabir, Maha teliti. Keduanya menunjukkan akan detailnya pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kauniyat, segala kainat, yaitu segala perwujudan dan eksistensi. Maha detail, teliti, maha teliti dalam mengetahui secara rinci. Maha lembut, yang salah satu makna dari kemaha lembutan Allah taala adalah yaitu mengetahui segala khafaya, khabaya, zawaya dan segala hal yang rinci, detail, yang tidak ada makhluk satupun yang mengetahui sedetail itu. Maka Allah taala mengetahuinya. Maka sarair fi qalbi al-insan, yaitu sesuatu yang sirri di kalbu manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dengan jelas. Maka apa yang dia tutupi dalam salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita tutupi pada saat kita salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang kita tutupi khalas. Adapun aurat yang kita tutup dari segi aurat fisik, maka itu agar tidak dilihat manusia, itu saja. Namun aurat qalbu yang kita tutup-tutupi di hadapan Allah, maka tidak akan tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala Maha mengetahuinya dengan pasti, dengan jelas. Kemudian wa annaha yukaffiruha an-nadam, dan yang dapat menghapus aib-aib tersebut adalah an-nadam, yaitu penyesalan, wal haya wal khauf, rasa malu dan al khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghapus aib-aib batin itu adalah an-nadam, al haya wal khauf, menyesal, malu dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tiga hal ini, menyesal, malu dan takut. An-nadam, al-haya dan al-khauf. Tiga hal ini jika terjadi dan tujuannya adalah makhluk, maka dia tidak bermanfaat dalam masalah taubat. Tiga hal ini, yaitu menyesal, malu dan juga takut, kalau tujuannya makhluk, maka tidak ada manfaatnya dalam taubat. Dan itu bukan disebut taubat. Memang kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah, yaitu menyesal adalah taubat, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, al-haya'u la yati illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali dengan sebab kebaikan. Taib. Kemudian juga al-khauf, fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut akan mereka, maka takutlah padaku. Dan takutlah padaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini adalah amal qalbu. Nadam, yaitu menyesal, amal qalbu, perbuatan qalbu. Al-haya, perbuatan qalbu. Al-khauf, perbuatan qalbu. Ketika perbuatan qalbu atau amal qalbu ini kepada manusia, maka di sini potensi syirik itu ada. Maka di sini potensi syirik itu ada. Memang ada nyesal akan manusia, malu pada manusia, takut pada manusia yang sifatnya tabi'i, maka itu tidak masalah insyaallah. Itu hal yang bukan hal yang masalah dalam Islam. Tetapi penyesalan akan suatu keburukan yang dengannya dia menyesal karena murni duniawi, maka yang seperti ini berarti ada cinta dunia. Kemudian ketika dia malu hanya karena manusia bukan karena Allah, maka di sini ada juga cinta popularitas atau syirik. Dan kemudian takut yang lebih dari tabi'i, melainkan lebih dari tabi'i dengan kadar, yaitu takut kepada manusia melebihi takutnya pada Allah, maka di sini adalah syirik, kesyirikan. Seseorang ketika dia melakukan pelanggaran maksiat, kalau dia menyesal murni hanya karena masalah dunia atau karena kesehatan yang berkurang, maka dia menyesal, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, maka ini penyesalan yang tidak masuk dalam hadis an-nadamu taubah. Ini bukan taubat. Ini bukan taubat. Ya. Menyesal kenapa? Menyesal dulunya nyolong, kemudian sekarang dibalas, ya hartanya juga dicolong. Maka dia menyesal, aduh saya dulu nyolong, coba kalau saya dulu nggak nyolong. Dan penyesalannya itu bukan karena ada rasa malu dan takut pada Allah, melainkan karena apa? Karena merasa rugi. Sekarang udah gitu aja. Maka ini bukan taubat.
Karena penyesalannya amalan. Maka kalau amal itu bukan karena Allah, bukan karena Allah, maka dia tidak disebut sebagai amalan syar'i dan bukan merupakan ibadah dan bukan merupakan taubat penyesalan ini. Ya, barang siapa yang menyesali suatu amalan buruk bukan karena Allah, maka dia belum sampai jalur taubat. Dia baru menyesali akan hilangnya serpihan dunia darinya gara-gara amalan buruknya itu. Ya, dia hanya menyesali efek ya dari amalan buruknya. Udah kelas itu aja. Yang mana itu efek duniawi. Sedangkan an-nadam yang dimaksud di sini, menyesali yang dimaksud yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai salah satu syarat agar diterima taubat, yaitu menyesali apa yang telah dia lakukan dan dia menyesalnya itu karena apa? Merasa melanggar peraturan Allah, itu menyesalnya. Merasa durhaka sama Allah, merasa tidak bersyukur pada Allah, merasa kufur nikmat terhadap nikmat Allah dan hal-hal yang semisal. Ya. Adapun menyesal hanya karena uangnya hilang, saya nyesel kenapa kok saya tadi tidak taruh tas di tempat yang benar, maka ini menyesal yang bukan taubat. Bukan taubat. Dan ini hal yang dakik ya Mas, hal yang detail dan dakik yang mana banyak orang terpedaya dengan hal ini, dikira bahwa saya segala penyesalan itu berarti taubat. Tidak. Hanya penyesalan karena Allah lah yang itu merupakan step atau jalur taubat. Hanya penyesalan yang didasari malu sama Allah dan takut sama Allah itu yang menjadi bagian dari taubat. Adapun penyesalan duniawi, kehilangan akan duniawi murni itu, maka ini malah justru menunjukkan dia cinta dengan dunia. Taib kemudian al-haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, malu ketika amal buruknya kelihatan, ini itu fitrah tabi'i. Malu ketika amal buruknya kelihatan atau aibnya tampak, itu fitrah, tabi'i, bagus. Tapi bagusnya di sini hanya bagus dari segi tabi'ah basyariyah, yaitu tabiat kemanusiaan doang. Yang mana hal tersebut tidak ada nilai ibadah. Walaupun itu amalan hati, tetapi tidak ada nilai ibadah. Karena rasa malu dia itu hanya murni disebabkan ya mungkin gengsi, nggak enakan sama manusia dan seterusnya. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau rasa malu ini lebih dominan untuk manusia dibandingkan Allah, dikhawatirkan ini bagian dari syirik. Dikhawatirkan ini bagian dari syirik. Ya. Mereka malu kepada manusia dan tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih dominan yaitu kalbunya untuk manusia, dan ini dikhawatirkan bagian dari syirik. Dan betapa banyaknya dari kaum muslimin atau dari manusia yang malu ketika dilihat manusia dari amal buruknya, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-haya memang minal iman, rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Tapi ketika rasa malu tersebut memang terpupuk dengan adanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal seseorang ketika dia ketahuan enggak salat di masjid misalnya, dia malu sama jemaah. Ya. Tapi dia enggak malu sama Allah. Itu. Ya. Dia enggak malu sama Allah. Dia malu sama jemaah yang tahu dia tidak salat subuh berjamaah di masjid. Misal. Tapi enggak malu sama Allah. Maka malunya sama jemaah lain ini adalah tanda tanya yang besar. Berarti selama ini dia itu beramal untuk apa? Gitu loh. Apakah untuk dilihat insan atau bagaimana? Ketika dia melanggar atau meninggalkan suatu kewajiban yang diwajibkan atasnya, yang kemudian
diketahui oleh manusia, dia tiba-tiba malu. Tapi selama ini dia meninggalkan itu, meninggalkan kewajiban, dia nggak ada malunya. Baru malu ketika orang mengetahui. Nah, ini berarti ada tanda-tanda besar. Tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, namun malu ketika terbongkar oleh manusia. Dan ini suatu beban pertanyaan besar untuk diri kita semua, yang mana ternyata kalau ditelisik lagi boleh jadi banyak dari amalan kita itu jangan-jangan diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekali kita tidak melakukannya lagi, kita malu sama orang. Karena udah biasa sedekah, kita malu sama orang ketika kita enggak lagi sedekah. Berarti ini malu sama orang. Ya. Dan lain-lainnya dari cabang-cabang permasalahan dan amalan yang kalau kita teliti lagi, jangan-jangan banyak amalan kita itu didasarkan yaitu supaya enggak dikomentarin orang, bukan lillahi ta'ala. Ya, begitu. Kemudian al-khauf, rasa takut kepada Allah ini juga harus dicorongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada makhluk kecuali al-khauf at-tabi'i, rasa takut yang sifatnya tabi'i. Yaitu takut ketika punya teman yang dia reaktif dan suka mukul misalnya, maka kita takut di sini takut tabi'i manusiawi, maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau takutnya kita kepada makhluk, terutama sekali kepada jin misalnya, dan hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini masalah yang besar. Ya, ini masalah yang besar. Ini masalah yang banyak menghantui dari manusia yang subhanallah takut akan jin dan overthinking terhadap jin, walaupun ada nisbat takut terhadap jin yang diperbolehkan, yang dianggap sebagai tabi'i, boleh. Yaitu ketika takut akan mara bahaya atau bisikan syaitan. Tetapi takut takut kepada jin atau syaitan yang dianggap wajar oleh syariat, itu pun syariat menawarkan obatnya, yaitu zikir, mencari ilmu syar'i, berikhtiar untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Ya. Maka seorang muslim tidak ada alasan untuk betul-betul takut secara total terhadap jin, enggak ada alasan. Setakut-takutnya dia akan makar syaitan, maka syariat memberikan obatnya. Ya, dan itu mudah insyaallah. Baik, kemudian kita kembali ke masalah salat tadi. Dikatakan wa idza istaqbala al-qiblata faqad sarrafa wajhahu 'anil jihati ila jihati baitillah ta'ala. Bila menghadap kiblat, maka dia telah memalingkan wajahnya dari segala arah menuju arah Baitullah. Ya. Jadi arah-arah lain tidak dia hadap terhadapnya. Fa sarrafa qalbahu ila Allah Ta'ala aula min dzalik. Maka hendaklah seseorang menyadari bahwa mengarahkan hatinya kepada Allah itu lebih patut daripada sebatas mengarahkan tubuhnya ke arah kiblat. Jadi banyak dari orang bertahari dan betul-betul berusaha maksimal dan tepat untuk menghadap kiblat, tetapi untuk kalbunya dia tidak menghadapkannya ke kiblat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan fa kama annahu la yatawajjahu ila jihatil bait illa bil insirafi an ghairiha, kadzalika al qalbu la yansarifu ila Allah Ta'ala illa bil insirafi amma siwah. Ya, sebagaimana seseorang tidak mungkin menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, kecuali dengan meninggalkan arah-arah yang lain. Ya, tidak mungkin seseorang menghadap kiblat kecuali menghadap Ka'bah, kecuali dia harus meninggalkan arah-arah yang lain. Karena enggak mungkin antum menghadap kiblat
tapi sambil menghadap ke yang lain juga. Enggak mungkin, ada dualisme hadapan. Maka coba renungkan bahwasanya kalbu kita bisa enggak? Seharusnya bisa. Dengan kalbu kita menghadap kepada Allah saja. Dan kita tidak bisa menghadap kepada Allah kecuali dengan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikiran-fikiran tentang duniawi dan hal-hal semacamnya itu coba disikirkan ketika salat. Fokus ke Rabb kita Azza wa Jalla dan amal-amal yang berkaitan dengan dan amal-amal ibadah berkaitan dengan itu. Ya. Maka kalau seseorang memblendingkan, mencampur adukan antara fikiran tentang agamanya, tentang Allah Subhanahu wa taala di salatnya plus dia memikirkan dagangannya, maka itu enggak bisa. Maka itu enggak bisa. Itu ibarat orang lagi salat menghadap kiblat tapi kadang-kadang menghadap ke arah lain juga. Itu susah. Enggak bisa disebut khusyuk. Ya. Kemudian idza kabbarta ayyuhal musalli fala yakdhibanna qalbuka lisanak. Wahai orang yang salat, jika engkau bertakbir Allahu Akbar, maka hatimu jangan mendustakan lisanmu. Ketika takbir Allahu Akbar dengan lisan mengatakan Allah Maha Besar, maka jangan sampai kalbunya itu mendustakan lisan. Lisan bilang Allahu Akbar, kalbunya itu tidak mendengungkan yang serupa. Lisannya bilang Allah Maha Besar, bagi kalbunya bukan Allah yang paling besar, melainkan yang paling besar adalah pusat perhatian terhadap dunia. Syuf, lihat. Maka ini di antara rahasia yang harus direnungi oleh setiap dari musalli, setiap dari orang salat. Bahawa ketika dia mengatakan Allahu Akbar, maka jangan cuma lisan doang yang berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Melainkan kalbunya itu harus mengamininya dengan merealisasikan, memperhatikan bacaan-bacaan dalam salat dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Maka barang siapa mengucapkan Allahu Akbar di takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, namun kalbunya disibukkan dengan dunia, maka di sini lebih tepatnya ad-dunya akbar. Dunia itu lebih besar baginya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apa? Dari segi amalan. Adapun dari segi akidah, kita semua meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Semua orang muslim mengakui itu. Tapi secara amaliyah prakteknya apa? Enggak, seolah-olah tidak merasakan hal itu. Ya. Maka coba kita berusaha nanti ketika salat Allahu Akbar, dan lafal Allahu Akbar ini betul-betul kita renungkan di kalbu dan praktekkan dengan kalbu kita dengan menjadikan pusat perhatian kita, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala dengan segala asma dan sifatnya dan khabar-khabar serta hukum yang Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, begitu. Ya. Baik, kemudian kecuali ya dikatakan di sini li'annahu bukan kecuali sini li'annahu idza kana fi qalbika akbar min Allah faqad kadzabta. Karena ini bukan kecuali sih, lebih tepat bukan kecuali. Karena bila dalam hatimu terdapat sesuatu yang lebih besar daripada tentang Allah, maka saat itu engkau berdusta. Katamu Allahu Akbar, tapi kok di hatimu lebih terfikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Fahdhar an yakuna al-hawa 'indaka akbar. Maka berhati-hatilah, jangan sampai hawa nafsumu itu lebih besar. Bidalili itharika muwafaqatahu ala ta'atillah ta'ala. Bagaimana mengetahui hawa nafsumu itu lebih besar?
Dan bagaimana cara mengetahui betapa berdustanya kita ketika mengucapkan Allahu Akbar padahal hawa nafsu lebih besar? Dalilnya apa? Petunjuknya, buktinya apa? Buktinya bahwa engkau lebih mementingkan hawa nafsumu atau fikiranmu tentang dunia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti takbiran misalnya Idul Fitr atau Idul Adha. Betul itu syiar. Tetapi bagaimana seseorang sekarang, jemaah sekalian, antum ketika lihat di 2024 seperti sekarang. Manusia-manusia itu menggaungkan syiar-syiar duniawi, manusiawi, politik dan semisalnya. Apakah betul mereka yang menggaungkan syiar-syiar mencintai pilihan mereka? Belum tentu. Belum tentu. Dalam keduniaan itu fa'il dan maf'ul saling berdusta satu sama lain. Pelaku dan objek, subjek dan objek saling berdusta satu sama lain. Sebagian berdusta dengan janjinya dan sebagian berdusta dengan ketundukan dan loyalitasnya. Dan manusia ketika semua menginginkan kepentingan keduniaannya, maka di situ tidak ada yang namanya kejujuran 100% dan tidak mungkin loyalitas 100%, tidak ada. Enggak ada, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Idz tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Idz tabarra'a alladhina tubi'u, orang yang di-follow itu berlepas diri dari orang yang minal ladzina ittaba'u, dari orang yang memfollow. Jadi orang yang di-follow nih tokohnya lepas diri suatu saat. Lepas tanggung jawab suatu saat dari orang yang memfollow mereka, memfollow dirinya. Ketika kapan? Ketika mereka semua melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, terputus kemudian sebab-sebab yang dulu mereka saling bersama. Apa? Kecintaan, janji loyalitas, janji ini janji itu asbab. Sebab mengapa dulu di dunia mereka itu saling genggam tangan, enggak, sekarang khalas di akhirat tidak. Karena apa? Karena tidak ada janji duniawi yang sepenuhnya benar. Pasti ada di balik itu kedustaan. Ya. Dan tidak ada loyalitas keduniaan yang sepenuhnya tepat. Pasti ada pengingkaran dan penyimpangan. Ya. Maka kalau seseorang dia lebih dominan ke loyalitas dunia dibandingkan loyalitas agama Allah Azza wa Jalla, maka hidupnya itu banyak penuh dengan kedustaan. Banyak penuh dengan kedustaan. Kenapa seburuk-buruk tempat itu adalah pasar, dan sebaik-baik tempat di bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah Allah kita tahu ini untuk ibadah. Dan karena pasar kita tahu ini untuk murni dunia. Mencari penghasilan, khalas. Maka seburuk-buruk tempat kenapa? Karena di pasar tersebut, di pasar terjadi banyak ghish, kecurangan, khida, penipuan, tazwir, pemalsuan dan seterusnya. Itu hal yang semua tahu di pasar. Susah menemukan loyalitas murni di pasar. Semua orang betul-betul loyal dan royal, enggak, susah. Begitulah dunia. Begitulah pasar dunia. Ya. Maka coba kita lihat di sini. Barang siapa yang menggantungkan dan mementingkan yang disebut sebagai sebab
kemakmuran di negeri ini, ya, dan Anda menasihati diri Anda dan juga ikhwah sekalian ahlu sunnah agar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang kita mungkin ikhtiarkan di dunia ini. Ikhtiar hanyalah ikhtiar, itu pun semampu kita dan belum tentu ikhtiar kita itu di jalur yang benar. Kita tidak bisa menggantungkan harapan masa depan bangsa ini kepada manusia. Walaupun yang kita lihat zahirnya itu insyaallah subhanallah. Tapi apa yang tampak dari zahir manusia adalah zahirnya saja. Sementara Allah lebih tahu batin dan sarairnya. Dan Allah lebih tahu kesudahan dan konsekuensinya. Maka tidak boleh ahlu sunnah itu menjadikan manusia biasa sebagai patokan untuk masa depan negeri atau masyarakat. Nggak boleh. Di sini tauhid kita sedang diuji. Kalau alasannya selalu kita harus menempuh sebab ikhtiar, ini adalah caranya untuk menuju, betul, ya mungkin oke bagi sebagian orang, oke ini caranya. Tapi jangan sampai memframing atau menyeolahkan bahwasanya ikhtiar ini adalah cara yang paling baik dalam menata kehidupan negara ke depannya. Maka kita katakan, ya ikhwan, kita memiliki Rabbul Alamin. Ya. Yang mana Indonesia ini dan seluruh dunia ini digenggam olehnya. Yang mana ikhtiar kita bisa jadi salah dan munkar, bisa jadi benar dan ma'ruf. Wallahu a'lam. Tetapi ketika pun ikhtiar kita benar dan ma'ruf misalnya benar, namun kalbu kita terdidik untuk menjadikan fulan atau fulan sebagai patokan maslahat negara kita ke depannya, di sini tauhid kita ya belum teruji. Gitu coba. Ya. Bahkan boleh jadi kita juga sama seperti banyak orang mudah tertipu. Mudah tertipu oleh syaitan dari kalangan jin dan mudah tertipu oleh syaitan dari kalangan manusia. Maka menjadikan makhluk itu teranggap lebih besar daripada Allah, itu adalah suatu kesyirikan. Dan ketika seorang negarawan atau kita ini warga ya, dia lebih memikirkan sebab dibandingkan pemilik sebab, maka dia terpedaya dengan sebab dan dia menjauh dari pemilik sebab. Itu maksudnya adalah ketika dia lebih banyak memikirkan tentang politik negeri dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya dan agama Allah, berarti dia terpedaya dengan politik itu. Dan dia makin jauh dari agama Allah. Walaupun untuk menuju itu dia menunggangi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ditunggangi. Dan ini fitnah yang wallahu alam merebak di kalangan ahlus sunnah saat ini. Maka pemandangan seperti ini tidak dikenal di masa-masa salafiyin atau ahlus sunnah di tahun-tahun lawas. Yang mana ketika itu sejujurnya banyak dari peserta kajian ikhwan, akhwat itu fokusnya tuh di ilmu doang. Sekarang ini kita itu udah banyak pecahan fokus. Ya, sehingga tampak terombang-ambing dan lebih fokus ke materi-materi dunia. Juga ilmunya tidak merata dan tidak terstruktur dengan baik. Itu yang terjadi sekarang, ikhwan. Antum mau enggak terima dengan kenyataan, itu yang terjadi. Antum terima kenyataan, ayo kita cari solusi untuk hati kita masing-masing. Ya. Dahulu itu
ketika kajian masih sepi, maksudnya kajian hanya ada di beberapa tempat saja, minoritas benar-benar. Ikhwan dan akhwat kajian berbondong itu murni pengen kajian, bahkan mikir untuk ngebakso aja enggak jemaah. Tapi sekarang kan fitur duniawi itu terlalu banyak. Pecahan pikiran itu terlalu berbilang. Ya. Dan kualitas ngaji kita itu berbeda dengan versi dulu. Dulu itu maksud Anda adalah sebelum 2010, sebelum internet itu benar-benar mudah seperti sekarang. Ya. Dan sekarang kita lihat beberapa penuntut ilmu itu sudah tidak tampak seperti penuntut ilmu. Kalaupun memang berilmu, maka ilmunya digunakan dan ditunggangi untuk masalah-masalah yang sebenarnya itu ujung-ujungnya dunia. Masalah yang ujung-ujungnya dunia. Maka ini fitnah yang ana berharap, ya ikhwas sekalian, kalaupun iya kita mendoakan, minta pada Allah Subhanahu wa taala kemaslahatan negeri, tapi kita lihat bahwasanya hal ini kompleks dan kita lebih afdal melihat di diri kita yang sudah mulai berbelok treknya. Udah beda, kita udah beda. Hafalan enggak seberapa. Bahasa Arab kosakatanya juga enggak nambah-nambah. Tapi yang diobrolin hal yang sudah menjauh dari ilmu agama. Kalaupun pakai ilmu itu hanya untuk menungganginya demi mencapai tujuan, yaitu pembahasan-pembahasan yang itu bukan bagian dari agama, bahkan itu kemungkaran. Maka biarkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang terbaik insyaallah untuk negeri ini. Ikhtiar silakan bagi yang berpendapat itu. Tapi menggantungkan harapan, maka mana tauhidnya? Menggantungkan harapan dengan ikhtiar antum, mana tauhidnya? Sementara segala posibilitas di dunia politik itu mungkin. Boleh jadi yang sekarang pakai songkok, besok pakai salib. Boleh jadi yang kemarin menawarkan salib, sekarang menawarkan mushaf. Dan itu sudah terwujud di dunia siasah. Bukan siasah syariah tapi. Di sini poin yang Anda tekankan bukan masalah khilafiyah, masalah kita pilih atau enggak, bukan itu. Tapi masalahnya adalah pergeseran qalbu kita. Yang tadinya kita itu fokus di ilmu, sekarang mulai fokus di berita. Dan ini adalah step backwards. Ini kemunduran signifikan yang kalau enggak diingatkan kita akan masuk ke jurang. Gitu loh. Dan ini kan bentar lagi. Khalas, apa yang antum cari khalas dari sebentar lagi? Apakah dengan antum banyak cuap-cuap akan merubah keadaan negeri ini? Wallah tidak. Tapi akan mengubah keadaan hati kita. Yang tadi yang kita belajar baik-baik, udah mulai keruh sekarang. Seperti lebih dari keruhnya Ciliwung. Lebih dari keruhnya air di musim hujan. Lebih dari keruhnya kali di musim hujan. Lebih dari itu. Karena keruhnya ini ada kontaminasi. Kalau misalnya kali di belakang ini ada hujan, kemudian lumpur-lumpur masuk, itu bukan kontaminasi. Itu masih zat tanah. Tapi ketika sudah keruh dengan buangan-buangan pabrik dan sampah-sampah rumah tangga, maka ini sudah mulai beda. Dan itu yang Anda lihat banyak dari kita saat ini, jemaah ikhwan. Sampai kadang-kadang di media sosial kita berdebat satu sama lain. Antara pilih atau tidak. Subhanallah. Kenapa talibul ilm sekarang seperti ini gitu loh. Kenapa meletihkan diri di hal-hal seperti ini? Ya. Kemudian yang ini saling mentahdzir satu sama lain. Sudah berhasilkah syaitan dan orang-orang hizbiyin untuk betul-betul memporak-porandakan antara ahlus sunnah? Begitu jemaah sekalian. Maka yang harus lebih kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik di kalangan kita yang milih ataupun yang tidak, Allah telah mencatat takdirnya. Yang pilih fadl dengan alasan dan kaidah-kaidah yang dikemukakan, yang tidak pilih juga punya kaidah tersendiri, fadl. Taib, fadl. Ini ijtihad masing-masing, ikut pendapat yang mungkin Allah bukakan untuk kalbunya lebih condong pada yang mana, pada memilih atau tidak. Tapi yang perlu diingatkan kembali
adalah kita sudah mulai terfitnah. Bahkan sebenarnya sudah lama terfitnah. Dan ana harap kita tinggalkan, kalaupun misal untuk jemaah yang mungkin memilih pendapat yang untuk memilih tetap belajar, menuntut ilmu dan tidak mengikuti dai-dai yang mengarahkan, dai-dai yang mulai tidak fokus lagi fikirannya ke ilmu syar'i dan hanya menunggangi ilmu syar'i yang seolah-olah ini kebaikan, seolah-olah ini ilmu. Tidak. Ya ikhwan, ketika dakwah sunnah di masjid-masjid ini, misal sang ustadz menyusupkan untuk ayo kita ke sana, ayo kita ke hal itu, menyusupkan itu, maka antum akan dapatkan sudah keruh masjid itu setelah itu. Enggak sama dengan seperti itu lagi. Makanya kita berusaha bersih dari hal-hal seperti ini. Enggak memasukkan hal ini dalam dakwah kita. Jangan. Bukan hanya apa-apa, melainkan kasihan qalbu dari jemaah yang mau ngaji untuk dapat faedah ilmu supaya sholatnya benar. Namun kemudian jangan sampai ditawari hal-hal yang membuat sholat kita mulai tidak benar. Kita minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang lebih baik daripada sebelumnya dari segi kepemimpinan, tata negara dan juga masyarakatnya. Tapi perjalanan itu masih panjang. Ketika pohon besar itu berpuluh-puluh tahun dia pada alamnya, pada tempatnya dengan akar yang begitu gagah dan megah, maka kita tidak bisa mencabutnya dalam waktu yang ringkas dan tidak sabar. Justru ketidaksabaran itu meletihkan. Tidak harus kita yang mencabutnya. Perlahan-lahan kita cabut sedikit-sedikit akarnya. Ya mungkin nanti generasi berikutnya yang semakin bisa untuk mencabutnya, insyaAllah. Maka fata morgana itu jangan terlalu dikejar. Tetapi yakin pada Allah itu harus terus ditanam. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka jadikan Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Allah yang paling besar, yang lebih besar dari segala yang kita pilih. Yang mana jika Allah berikan taufik pada siapapun pemimpin kita kelak, maka itu yang terbaik buat kita. Walaupun bukan kita yang pilih. Walaupun kita salah pilih. Atau bagaimanapun, namanya ikhtiar kan bisa salah. Tapi di sini Anda tidak menyalahkan bagi yang milih atau tidak, itu bukan urusan di sini. Sekarang urusan kita adalah apa? Ayo kita kembali ke fitrahnya dakwah sunnah. Kembali ke fitrahnya dakwah sunnah. Dan jangan kaget kalau suatu saat ketika ini mulai disusupi hal-hal seperti ini, suatu saat akan kemudian akan ada dai yang terang-terangan kemudian menjadi pendukung ini, pendukung itu. Ini musibah yang lebih besar. Ini bukan masalah Anda sedang meramal, tetapi ketika kita itu tidak antisipasi, maka the worst is yet to come. Ya gitu. Yang lebih buruk atau yang terburuk itu akan ada nanti. Minimal kita pertahankan diri kita di ilmu syar'i dan masalih. Begitu jemaah sekalian. Jangan letihkan diri kita di hal-hal seperti ini. Allah yang menjamin insyaallah. Yang mau ikhtiar silakan, yang punya pendapat yang lain juga tafadhol, selama semua itu dengan kaidah syar'i, ya begitu. Kaidah syar'iyyah. Ya seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah masalah ta'awudz dan seterusnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan enggak kira-kira? Kelihatannya sepi-sepi aja nih kayaknya. Anda nggak lihat dari tadi antum ada yang senyum, nggak ada, kayak tegang semua tuh. Ya, atau emang karena Anda -3 jadi nggak ngeliat wajah antum sebenarnya. Ada soal, pertanyaan? Fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyangkut
pelaksanaan perintah larangan maupun yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa melaksanakan perintah dengan baik, merasa diawasi, tidak terlepas dari penanaman tauhid, Ustadz ya. Ini yang mungkin banyak menjadi dari diri saya sendiri juga, mungkin dari keluarga itu, penanaman tauhid ke anak itu begitu susahnya menancap di dalam kalbu anak gitu, Ustadz. Jadi kadang-kadang bagaimana setiap perintah atau larangan dari Allah itu, bagaimana caranya supaya bisa menancap di kalbu dan merasa diawasi dari Allah dan mereka bisa taat kepada Allah. Bagaimana Ustadz, mungkin ada trik-trik atau mungkin cara, meskipun secara tauhid kan sudah jelas Ustadz, jadi ada rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat itu. Tapi kadang-kadang Ustadz, meskipun mereka mengatakan bahwa tauhid seperti itu, tapi tidak juga bahwa itu bisa masuk ke kalbu mereka, bahwa mereka merasa diawasi, merasa itu gimana Ustaz? Itu termasuk diri kita sendiri Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khairan. Jadi mungkin belum sesuai ekspektasi. Anak-anak hanya paham, tahu, tapi tidak mengamalkan. Jadi begini, kita yang paling pertama, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi siapa yang Allah Ta'ala berikan padanya hidayah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah, taufik padanya. Sehingga yang pertama ini, kita harus ingat bahwasanya hidayah taufik itu di tangan Allah, Pak. Sekerah-kerahnya usaha kita untuk anak, kalau Allah belum berinya hidayah taufik, maka memang belum. Dan itu dibutuhkan bersabar. Dengan nomor 2 yaitu harus terus doa. Yang pertama mindset akidahnya dulu, bahwa hidayah itu milik Allah. Kedua doa. Jadi dua solusi ini itu yang menjadi balsam hati ketika kita galau atau risih dengan istri dan anak kita yang tidak kunjung dapat hidayah. Yang pertama, hidayah itu milik Allah. Yang kedua, doa. Itu jadi balsam, jadi penghangat kerisauan kita. Karena kalau kita hanya memikirkan ini kapan, ketahuilah nomor 3, bahwasanya kita bisa menyampaikan materi ilmu ke asma', tapi kita tidak bisa merubah qalbu. Kita hanya bisa menyampaikan ke telinga, namun kita tidak bisa mengubah qalbu. Gitu. Itu yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ketika menjelaskan kitab Kashfus Syubhat di salah satu kajian rutinnya di Masjid Nabawi. Ya, beliau juga menyebutkan di antara kaidah dalam dakwah adalah ketahuilah bahwasanya kita hanya bisa memperdengarkan, tapi kita tidak bisa mengubah kalbu. Anak bisa paham, tapi belum tentu bisa berubah dengan pahamnya dia. Dan itu pun posisi anak, Pak. Kita aja posisi orang tua kadang-kadang juga ndablek. Kita tahu itu salah, ya tetap aja. Artinya taufik milik Allah. Itu dulu mindset itu. Karena segala wasilah, effort, usaha, kalau sudah kita kerahkan terus menerus, tapi kita yang hal-hal 3 poin tadi itu kita enggak kita pupuk di hati kita, itu capek, Pak. Capek. Kita akan selalu letih dengan pertanyaan kapan. Tapi kita akan tidak letih dengan pertanyaan bagaimana, kan? Kalau kapan itu letih. Penungguan itu letih. Tapi bagaimananya ini? Nah, sebagaimana pertanyaan Bapak. Bagaimana triknya supaya anak atau istri yang mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu tauhidnya.
Bagaimananya? Kembali ke yang pertama. Mindset tauhid yaitu milik Allah, hati mereka milik Allah. Kedua, doa. Kembali lagi itu. Kemudian manusia itu akan ditiru ketika dia dilihat sebagai contoh, ketika dilihat sebagai teladan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisan kita dan memberkahi isi dari dakwah kita ketika memang kita mengamalkannya. Apakah kita juga sudah betul-betul mengamalkan apa yang kita dakwahi sehingga masuk ke kalbunya dan diamalkan? Itu juga harus dikoreksi juga dari diri kita. Karena boleh jadi kita nyuruh anak kita ngaji, tapi kita kurang. Sehingga dia juga ngelihat bapaknya, bapak juga harus ngaji. Boleh jadi kita nyuruh anak kita untuk takut sama Allah. Nyuruh anak kita untuk kamu selalu diawasi oleh Allah. Tapi diri kita, Allah lebih tahu kalau kita juga kurang takut sama Allah. Sehingga Allah tidak jadikan anak kita takut sama Allah sebagai balasan, gitu loh. Itu. Jadi yang ketiga ini adalah ngaca. Kita harus ngaca. Kita lihat diri kita, ya. Kemudian yang berikutnya, tentu memberikan kepada anak wasilah-wasilah seperti teman atau sahabat yang baik. Kemudian metode belajar yang cocok untuknya, itu juga penting. Dan kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung dengan keagamaan khalilnya. Khalil itu adalah teman yang sangat dekat, gitu loh. Bukan teman biasa, sahabat yang sangat dekat. Maka boleh jadi yang menghalangi anak-anak kita atau mungkin istri kita dari mengamalkan tauhid yang benar adalah pertemanan yang salah. Pertemanan yang salah. Ini penting banget zaman sekarang. Baik istri maupun anak-anak. Pertemanan yang salah, masuk ke dalamnya masuknya info dan kabar-kabar dari luar. Ya. Ada berikan di antara contoh untuk perempuan, istri perempuan. Pada asalnya perempuan itu enggak mau gugat cerai, susah untuk gugat cerai. Ya, enggak berani sendiri gugat cerai itu enggak berani. Ya. Kapan perempuan bisa berani gugat cerai? Dan setelah Anda juga memperhatikan, di antaranya adalah ketika kabar-kabar tentang gugat cerai itu dipublish media. Ketika proses gugat cerai itu dihamparkan di film-film. Ketika gugat cerai itu menjadi salah satu lifestyle rumah tangga artis-artis dan dipublish media. Maka ini menjadi masukan yang sangat signifikan. Ya. Terjadinya gugat cerai oleh perempuan. Beraninya perempuan itu. Gitu. Zaman-zaman dulu tuh, wah susah. Perempuan gugat cerai itu susah. Susah di sini maksudnya jarang. Perempuan nggak mau. Tapi ketika ada contoh, mereka ngikut. Ya. Sampai ada seorang perempuan yang tadi nggak tahu apa gugat cerai. Namun kemudian ada keluarganya perempuan juga, saudara atau apa gitu, yang dikabarkan gugat cerai. Kemudian masuk atau kabar itu masuk ke grup keluarga. Maka perempuan ini yang bersuami japri ke perempuan tersebut yang telah gugat cerai. Terus bertanya-tanya tentang biayanya, gimana prosesnya dan seterusnya. Akhirnya terinspirasilah dia untuk gugat cerai. Terinfluence. Ini berarti pertemanan ini penting sekali untuk dijaga. Nah, apakah ada
andil pertemanan terhadap orang yang salah, terhadap tauhid anak kita sangat berandil. Boleh jadi di antara penyebab anak kita misal atau istri kita tauhidnya menurun, itu teman-temannya yang memang teman-temannya tauhidnya menurun. Dan itu tidak kenal di pengajian atau bukan. Bahkan ada seorang istri yang dia juga panitia kajian sunnah. Justru semenjak ngaji sunnah dan semenjak jadi panitia terutama, justru sering nuntut suaminya untuk dibelikan perhiasan, barang-barang branded dan seterusnya. Ini terjadi. Sampai suaminya gaji gede. Cuman suaminya heran, kok kamu jadi kayak gini sekarang? Ngaji kok malah kayak gini gitu loh. Jadi panitia di suatu majelis. Ya, setelah diteliti kemudian ya ternyata memang karena dia ikut di majelis ta'lim yang panitianya akhwat ummahat dan ummahat yang berduit semua. Yang kalau ke kajian sekaligus bawa tas branded dan seterusnya. Akhirnya terinfluence lah ummahat ini ketika di rumah, maka dia pun terinfluence untuk melakukan hal yang sama, akhirnya nuntut suami ini itu. Nah, berarti pertemanan ini, circle ini bisa sangat berpengaruh. Maka triknya yaitu kita harus mengetahui anak kita itu bertemannya sama siapa aja. Dekatnya sama siapa aja. Bahkan boleh dikatakan selain media sosial pengaruh influence yang paling terbesar dalam menghancurkan anak-anak kita dan istri kita adalah pertemanan. Selain media sosial ya media sosial juga ada pertemanan juga. Cuma pertemanan fisik ya. Begitu. Maka harus di-scan, Pak, dan ditegasin. Cut pertemanan dengan orang-orang yang membuat anak kita berubah. Sebisa mungkin. Begitu. Kemudian kalau dari trik diri kita di rumah terhadap anak-anak kita, tentu selain kita mengamalkan ilmu dan mencontohkan pada anak, sering-sering kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak walaupun anak sudah tahu. Tergantung usianya berapa. Misal usia SD misalnya. Sering bertanya ke anak, "Nah, coba kamu lihat burung itu. Siapa yang menciptakan burung itu?" Memang ini bahasa seolah-olah ya Allah lah Pak gitu kan. Ya biarin ngomong kayak gitu. Artinya dia terbiasa untuk mengkoneksikan antara ilmunya dengan kenyataan dan ilmunya itu tauhid gitu. Kamu lihat gak itu pohon-pohon itu? Lihat di pucuk-pucuknya itu daunnya beda, daun muda. Ya. Siapa yang mengatur itu semua, Nak? Allah, Pak. Itu memang sederhana, tapi di situ ada pembentukan. Pembentukan karakter qalbu ketika melihat fenomena atau sesuatu, dia teringat Allah Subhanahu wa taala. Coba begitu. Sering bertanya gitu. Walaupun SMP, walaupun SMA. Kalau emang SMA pun bukan dengan pertanyaan kali ya. Tapi dengan pernyataan. Kita nggak perlu kan udah SMA apalagi mahasiswa. Nah, siapa nama anaknya misalnya Andi, coba siapa yang menciptakan burung itu? Wah, anak SMA udah nggak mau didikte kayak gitu. Ya. Malah dia debat, menurut Bapak siapa? Nanti gituin nanti. Kok kamu malah nanya balik? Lah Bapak kenapa nanya kayak itu ke saya? Nah kan malah kayak gitu, udah anak SMA sekarang. Apalagi mahasiswa. Ini Bapak nanya apa meragukan iman saya ya? Nanti digituin. Tapi untuk SD, mungkin untuk SMP sebagian masih bisa, itu dengan pertanyaan. Supaya dia mikir gitu. Tapi kalau untuk ini SMP, SMA, pernyataan. Sebagai pengingatan, bukan sebagai pendiktean. Gitu. Mungkin seperti itu Pak. Diingatkan terus tentang Allah dengan segala pernak-pernik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sampai sini insyaallah udah jam 6:30 ya. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.